Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Nazwa. Saya Sani Cynthia. Saya Siva Nur Adijah. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sani. Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama ada nilai religius. Nilai religius didasarkan pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk dan dianut oleh rakyat Indonesia. Pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain yang pertama, negara kita adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara memberikan jaminan kebebasan kepada warga negara untuk memeluk salah satu agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama kita atau memaksakan seseorang pindah dari satu agama ke agama yang lain. Yang keempat, dalam hal ibadah negara memberikan jaminan seluas-luasnya kepada semua umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang terakhir, setiap warga negara Indonesia harus percaya dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan mengacu pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Makna sila kedua Pancasila yang menjadi nilai kekeluargaan antara lain yang pertama, mengembangkan sikap tenggang rasa, yang kedua, saling mencintai sesama manusia, yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, yang kelima, tidak semena-mena terhadap orang lain, yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan, yang ketujuh, menjaga kepercayaan orang lain, dan terakhir, ramah dalam bermasyarakat. Nilai kekeluargaan tersebut bila diimplementasikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Artinya, setiap manusia mempunyai martabat, sehingga tidak boleh melecehkan manusia lain atau menghilangkan manusia lainnya untuk hidup secara layak, serta menghormati milik seperti harta, sifat, dan karakter manusia lainnya. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Dengan rasa cinta, manusia dapat meningkatkan hubungan sosial seperti kerjasama, gotong royong, dan solidaritas. Dengan rasa cinta juga, manusia akan berbuat ikhlas, saling membesarkan hati, saling berlaku setia dan jujur, serta saling menghargai harkat dan derajat satu sama lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Melalui usaha dan kemauan dari setiap manusia Indonesia untuk menghargai dan menghormati perasaan manusia lain. Sikap tenggang rasa juga dapat diwujudkan dalam toleransi beragama. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap manusia lain. Artinya, perilaku setiap manusia tidak boleh sewenang-wenang, harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban. Yang terakhir, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, seperti mengakui masyarakat yang majemuk, melakukan musyawarah dengan dasar kesadaran dan kedewasaan untuk menerima kompromi, melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama, melakukan sesuatu dengan jujur dan kompetisi yang sehat, memerhatikan kehidupan yang layak antar sesama, serta melakukan kerjasama dengan itikat baik dan tidak curang. Yang ketiga ada nilai keselarasan. Nilai keselarasan mengacu pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata sapaan, berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam dan yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Aneka ragam itu bisa agama, suku, bahasa, golongan, dan lainnya. Contoh sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman siswa Persatuan Indonesia. Yang pertama, bersama membersihkan kelas. Yang kedua, bersama membersihkan rumah. Yang ketiga, bergotong royong, membersihkan lingkungan, seperti kerja bakti dan sistamling. Yang keempat, cinta pada tanah air dan bangsa. Misalnya, bangga memakai produk dalam negeri. Yang kelima, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Yang keenam, ikut serta mendamaikan bila ada yang berkonflik. Yang ketujuh, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Misalnya, tidak merusak hutan dan menghargai karya anak bangsa. Yang kedelapan, berteman atau bergaul dengan semua orang walau berbeda suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kesembilan, mengikuti kegiatan perlombaan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945.
Yang keempat ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan merupakan turunan dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini diangkat dan direfleksikan dan dari realitas kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia, seperti semangat musyawarah sebagaimana dalam pertemuan adat dan pertemuan warga desa. Karena itu, Pancasila mencita-citakan agar kerakyatan Indonesia dipimpin oleh hikmatnya kebijaksanaan yang muncul dari permusyawaratan langsung. Nilai-nilai kerakyatan tersebut diantaranya: 1. Kebijaksanaan lembaga negara adalah kebijaksanaan yang dikehendaki rakyat. Berdasarkan hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan oleh para negarawan yang dipilih oleh rakyat dari rakyat untuk kepentingan rakyat. Setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam musyawarah, memberi sumbangan pemikiran yang dibutuhkan dan telah teruji kebenarannya. 2. Dalam musyawarah, jika membicarakan kepentingan suatu golongan tertentu, pasti demi kepentingan setiap golongan yang lain. Dalam musyawarah dan bermufakat, tidak ada lawan atau oposisi. Perbedaan-perbedaan pandangan merupakan pilihan-pilihan terbaik dan teruji demi kepentingan seluruh rakyat untuk dimufakat di mana yang dipilih. Yang ketiga, yang dimufakatkan untuk dimufakati dalam musyawarah harus disampaikan secara jelas dan luas kepada rakyat, agar setiap warga negara bisa memahami dan berpartisipasi atas kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Yang keempat, negara tidak boleh menyimpan rahasia kepada rakyat. Rakyat harus tahu apa yang harus diperlakukan secara rahasia oleh negara, dan rakyat akan ikut menjaga yang dirahasiakan negara. Dalam musyawarah, harus memutuskan keputusan terbaik demi kemuliaan dan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, ada nilai keadilan. Nilai keadilan mengacu pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah adil menunjukkan orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri atas, serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mengutamakan kepentingan umum. Nilai keadilan dapat diimplementasikan diantaranya: 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Butir ini menghendaki agar setiap warga negara berbuat baik satu sama lain. Perbuatan luhur dalam pengertian seperti apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi yang dilarang. Yang kedua, bersikap adil. Butir ini menghendaki dalam melaksanakan kegiatan antar manusia untuk tidak saling pilih kasih. Dan pengertian adil juga sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup layak dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia yang akan ditolong. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir ini menghendaki bahwa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan hak-haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang sama, kepemilikan, dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara seimbang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Setiap manusia menghormati hak orang lain dan memberikan peluang orang lain dalam mencapai hak dan tidak berusaha menghalang-halangi hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Mengembangkan sikap dan budaya bangsa yang saling tolong-menolong seperti gotong royong serta menjauhkan diri dari sikap egois dan individualistis. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Butir ini menghendaki manusia Indonesia bukanlah homo homini lupus, manusia yang memakan manusia yang lain. Manusia Indonesia tidak boleh memeras orang lain demi kepentingan sendiri. Yang ketujuh, tidak bersikap boros. Menghendaki manusia Indonesia untuk tidak memakai atau mengeluarkan uang, barang, dan sumber daya seperti berlebihan. Yang kedelapan, tidak bergaya hidup mewah. Butir ini menghendaki agar untuk tidak bergaya hidup mewah, tetapi secukupnya sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Ukuran mewah memang relatif, namun dapat disejajarkan dengan tingkat pemenuhan kehidupan dan keadilan pada setiap strata kebutuhan manusia. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Butir ini menghendaki warga masyarakat Indonesia untuk menjaga kepentingan umum dan prasarana umum. Implementasi nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dapat dilakukan melalui cara: 1. Pendidikan Pancasila. Memasukkan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum sekolah untuk membentuk karakter bangsa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang memupuk solidaritas, gotong royong, dan persatuan sesuai dengan ajaran Pancasila. Yang ketiga, kebijakan publik. Menetapkan kebijakan publik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Yang keempat, media massa. Mendorong media massa untuk menyebarkan informasi dan nilai-nilai yang positif sesuai dengan Pancasila, serta menyeleksi informasi yang dapat merusak keharmonisan bangsa. Yang keenam, menerapkan hukum yang adil dan berkeadilan sejalan dengan nilai-nilai seperti keadilan sosial. Yang keenam, promosi Bhinneka Tunggal Ika. Memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.